Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-42. Saya akan membaca ayat yang ke-42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekitar tahun 2018 saya diberi kesempatan oleh gereja untuk mengikuti sebuah seminar dan juga pelatihan ya. Seminar dan pelatihan itu bernama School of Healing ya. Jadi di dalam seminar itu kita diberikan materi-materi tentang pelayanan begitu ya, dan juga kita diajak juga langsung berlatih. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara ada banyak pelajaran yang saya dapat dan juga tentunya ilmu yang didapat, demikian juga dengan hal-hal praktis yang dapat diterapkan di dalam pelayanan. Nah, seperti biasa Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan ini ada satu pelayanan, yaitu pelayanan pelepasan. Nah, dalam pelayanan pelepasan ini menarik, dan saya juga tidak menemukan di pelatihan di tempat yang lain, di mana pada saat kita mau pelayanan pelepasan, kita itu meminta terlebih dahulu kepada Tuhan dan membantengi atau memagari begitu, supaya tidak ada manifestasi-manifestasi yang tidak terlalu mendukung begitu. Artinya kita tidak mengizinkan kuasa si jahat, roh-roh jahat itu bermanifestasi begitu. Artinya kita tetap bisa melayani dengan baik, kita melayani dengan normal tanpa adanya reaksi-reaksi yang tidak kita harapkan. Sekalipun ada, artinya tidak terlalu berlebihan begitu. Karena seringkali di dalam pelayanan pelepasan atau pelayanan-pelayanan yang sifatnya pribadi ya, terkait dengan kehidupan di masa lalu, seringkali si roh jahat itu apa istilahnya ya, memboncengi atau ya ikut ambil bagian di dalamnya untuk mengambil sebuah kesempatan ya. Biasa mau cari panggung begitu kira-kira. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kami mendapati bahwa bisa loh dengan cara-cara yang demikian, sehingga kita lebih fokus dalam pelayanan pelepasan atau pelayanan yang sifatnya pribadi seseorang itu di masa lalunya. Nah, waktu saya coba, waktu saya terapkan juga cukup berhasil, dan ada beberapa hal yang juga disingkapkan oleh Tuhan, dan itu cukup menarik ya untuk kita bisa melakukan pelayanan, sehingga fokus pelayanan kepada yang bersangkutan bisa lebih efektif. Nah, saya juga melihat di dalam bagian ini Tuhan mengajarkan juga demikian ya. Ketika roh jahat itu mau bermanifestasi ya, sampai membanting-bantingkan si orang yang kena itu tadi, Tuhan langsung bilang ya, Tuhan langsung hardik begitu, supaya ya nggak usah aneh-aneh lah, sudah tahu kan begitu. Nah, kemudian dikerjakan dan puji Tuhan ya, orang itu pulih dan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, penting sekali kita melibatkan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita, dan tentunya sesuai dengan kehendak dan caranya. Ini yang penting ya, karena terkadang di dalam pelayanan-pelayanan pelepasan ya, atau kita berurusan dengan kuasa gelap, roh-roh jahat, seringkali ada sebagian malah menunggu ya, menantang untuk terjadinya
manifestasi. Justru kalau saya sih berpikir tidak harus, ya. Kenapa? Akhirnya nanti kita lebih melihat pertunjukannya si jahat, ya, pertunjukannya si iblis, begitu. Nah, hal-hal yang demikian kan bikin repot juga. Yang kedua juga jadi kita bisa terkesan yang berbeda. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti satu kegiatan dalam satu ibadah, ada pelepasan. Cuman dalam pengamatan saya sebenarnya bukan karena kuasa roh jahatnya, tetapi karena dia punya masa lalu yang tidak terkatakan. Akhirnya disitulah terlampiaskan. Setelah itu saya mendapatkan satu orang, dia cerita tentang masa lalunya, dia cerita juga tentang kehidupannya, dan akhirnya saya hubungkan dengan pengalaman yang ada, dengan pendekatan psikologi, dengan pendekatan konseling. Saya menemukan bahwa sebenarnya ada tekanan-tekanan tertentu. Artinya tidak semua manifestasi yang ada itu karena kuasa roh jahat, ya, tetapi juga karena ada tekanan-tekanan tertentu di dalam kehidupan seseorang yang membuat orang itu seperti, ya, saya katakan seperti orang yang kerasukan. Karena belum tentu, ya, orang-orang yang memanifestasikan dirinya seperti itu mereka adalah orang-orang yang kerasukan. Bisa jadi karena tekanan tertentu membuat orang itu menunjukkan karakter yang demikian. Karena saya juga pernah melayani, dihubungi malam-malam, saya datang ke tempatnya, dibilangnya pasangannya kerasukan, dicakar-cakar dan lain sebagainya. Ternyata bukan. Ternyata yang terjadi adalah pasangannya ini kesel banget sama suaminya, begitu ya, saking emosinya dicakar-cakarlah suaminya. Karena waktu saya layani secara pribadi tidaklah demikian. Saya dengar ceritanya, saya ajak bicara, ternyata tidak kerasukan karena dia masih bisa ngobrol dengan baik, dia juga sadar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal-hal demikian kita pertama libatkan Tuhan supaya kita juga bisa lebih tenang, ya. Kita juga lebih berhikmat di dalam melayani seseorang sehingga kita tahu fokus apa yang perlu dilayani terlebih dahulu. Jika karena tekanan tertentu, ya perlu kita layani, ajak bicara, ajak ngobrol, begitu ya, sehingga bisa terlayani dengan baik, ya. Dan tidak semua itu karena kerasukan, begitu ya. Karena ada tekanan-tekanan tertentu yang kadang membuat orang menjadi seperti, ya, orang yang kerasukan. Sehingga butuh sekali kita hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa melayani dengan tepat, ya. Jadi jangan karena Bapak Ibu Saudara sudah tengkang-tengking begitu ya, tengking berkali-kali kok nggak keluar, nggak perubahan. Bisa jadi bukan karena itu, ya, tetapi karena hal yang lain. Karena semestinya kalau dia karena kuasa gelap roh jahat, ditengking sekali dua kali selesai, ya, karena nama Tuhan Yesus kan menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Yang pertama, libatkan Tuhan, minta Tuhan memberikan kita roh hikmat sehingga kita juga berhikmat di dalam menyikapi orang yang kita layani. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar. Mari kita belajar datang kepada Tuhan, ya, dan bawa orang itu juga datang kepada Tuhan sehingga orang itu juga boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Menarik, ya, orang itu bawa kepada Tuhan dan ketika dia sudah sembuh, Tuhan juga kembalikan kepada keluarganya. Nah, ini penting yang tentunya juga kita harus sadari dan pahami, ya, bahwa kita juga bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah pulihkan, kita percaya Tuhan juga akan mengembalikannya. Nah, artinya mari kita juga ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita hanyalah seorang hamba, ya. Kita seorang pelayan yang melayani, dan mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita percaya segala satunya ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, ya biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, ya, dan orang itu boleh mengalami perubahan dalam hidupnya dan kiranya semakin efektif dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita semakin peka akan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di sekitar kita sehingga kita juga bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Jadi dalam segala kesempatan, ya, dalam segala pergumulan, saya yakin percaya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita ini. Ketika kita itu diperjumpakan dengan orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami beban kehidupan, mari layani dengan baik dan ingat, utamakan Tuhan dan bawa setiap mereka datang kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Allah kita akan menolong dan memampukan setiap kita sehingga setiap kita juga boleh melihat bagaimana Tuhan Allah mengerjakan semuanya itu. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami, Engkau boleh mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami melibatkan Engkau, dan kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah kami yang berkuasa atas segala sesuatunya, dan kami percaya ketika kami boleh datang membawa segala sesuatunya kepadamu, Engkau juga akan berkarya di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Berkati jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan, tekanan kehidupan, ataupun sakit penyakit, biarlah kami juga datang kepadamu, dan kami rindu Engkau memberikan kelegaan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi, menolong, dan memberkati kehidupan kita. Shalom.